Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai guys, hello people, hai sahabat Eljon, welcome to Eljon Celebrity in Fashion Corner with me Yunike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Nah, hari ini Yunike akan membahas kembali mengenai fashion ataupun make up dan hal-hal lainnya seputar itu. Tapi hari ini kita akan membahas sejarahnya gitu ya. Tapi tenang aja, ini bukan sejarah perang dunia, bukan juga sejarah-sejarah lainnya, karena Yunike akan membagikan sejarah mengenai tote bag. Nah, siapa sih kalian yang nggak punya tote bag di rumah kalian? Karena tote bag ini terkenal sangat simple dan juga cocok digunakan ke berbagai occasion, tapi walaupun identik dengan gaya-gaya yang casual gitu ya. Dan kalau ngomongin tote bag, yang ada di kepala Yunike ini adalah style Korea gitu ya. Jadi kalau setiap Korean style itu kan casual dan kayak agak street gitu ya, street style gitu. Tapi kalau kalian pakai tote bag itu kayak, ih Korea banget ya gitu. Nah, tapi kalian tahu nggak nih sejarahnya tote bag ini kayak gimana? Jadi pada awalnya tote bag ini seperti namanya tote dan bag. Awalnya ini hanya disebut sebagai tote gitu ya, artinya membawa gitu. Karena emang pada dasarnya namanya tas ya, emang untuk membawa barang. Cuman kalau tote bag ini memang simple gitu ya, karena mungkin desainnya ataupun potongannya yang hanya kotak doang gitu ya, persegi gitu. Dan karena saking simpelnya juga, awalnya tote ini tidak memiliki sleting ataupun penutup. Jadi maksudnya adalah biar gampang, biar memudahkan kita menaruh barang itu tinggal dicemplung, ataupun kalau mau ngambil tinggal kalian ambil gitu. Tapi seiring perkembangan zaman dan juga mungkin orang-orang udah pada aware ya kalau misalnya barang itu bisa aja hilang kapanpun. Jadi sekarang udah banyak variasinya, masih ada banyak yang tidak memiliki penutup, tapi sekarang juga udah ada yang pakai sleting ataupun pakai kancing gitu. Nah, tote ini awalnya kan tote doang gitu ya, cuman mungkin udah banyak orang yang menggunakan tas ini gitu ya untuk berbagai keperluan dan berbagai occasion juga. Jadi pada tahun 1900-an mulailah kata-kata tote bag gitu ya. Awalnya tote doang, sekarang ditambahin bagnya doang sih, tapi ya jadi lebih bagus dan lebih estetik gitu ya, namanya tote bag gitu. Nah, bahan tote bag sendiri ini awalnya dari kain yang keras dan kaku gitu teman-teman. Karena mungkin emang orang mikirnya yang penting bisa bawa barang gitu ya. Tapi kembali seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman juga, tote bag ini sekarang udah berbagai variasi nih bahan-bahannya. Udah banyak yang dari goni ataupun dari kanvas ataupun dari bahan-bahan lainnya. Sama halnya dengan bahan, tadinya kaitan ataupun bawaan tote bag itu kan hanya melengkung aja nih teman-teman. Sekarang udah banyak juga nih variasi-variasinya. Mungkin udah banyak orang yang sadar kalau tote bag itu nggak melulu soal casual gitu ya, nggak melulu soal simple. Jadi agak mainin sedikit gitu ya, kata-katanya mainin sedikit stylenya, jadi bisa terlihat lebih cantik gitu. Dan aku lihat juga sekarang banyak banget teman-teman yang menghias tote bagnya, mungkin dililitin dengan kain ataupun digantungkan dengan perhiasan-perhiasan biar tote bag itu tidak terlihat polos gitu. Jadi itu menurut aku keren banget sih, sekarang tote bag ini udah banyak banget yang pakai, termasuk Yunike pun ke kantor menggunakan tote bag. Nah, ngomong-ngomong tentang kantor ya semuanya, kalau kita pakai tote bag yang ada di kepala kita kan kayak tote bag kotak gitu doang ya, dan itu berbahan kain nih yang pasti yang ada di otak kita semua. Tapi tote bag sekarang udah banyak variasinya. Ada tote bag yang gayanya classy gitu dan bukan lagi berbahan kain. Jadi kalau kita pakai ke kantor gitu ya dengan outfit yang seperti Yunike mungkin agak sedikit formal gitu ya, pakai kemeja, pakai rok kan. Kalau pakai tote bag yang biasa kita pakai dan biasa kita lihat itu kan kayaknya kurang match gitu ya. Nah, sekarang ini udah ada banyak banget tote bag classy yang cocok digunakan ke occasion yang formal gitu nih teman-teman. Nah, selanjutnya desainnya juga udah banyak variasinya nih teman-teman. Kalau dulu kita mungkin melihat tote bag hanya kotak dan apa ya, mungkin tulisan simple gitu ya. Sekarang kita udah bisa tambahin printan, misalnya kalian suka gambar, suka binatang nih, singa lah gitu anggapnya. Terus kalian pengen tote bag kalian gambarnya singa, tapi nggak ada yang jual gitu ya, mau di toko online ataupun di toko-toko lainnya gitu ya. Kalian bisa banget nih, sekarang udah banyak banget toko-toko yang membuka gitu ya, ataupun kalian ke fotokopian depan rumah kalian minta
Mas ini mau print tote bag gambar singa, itu pasti udah bisa gitu ya, karena emang udah canggih banget sekarang. Dan tote bag ini juga udah nggak lagi identik dengan polosnya, dengan casualnya, kan seperti yang tadi udah Yunike bilang, ada yang chic dan kalian juga bahkan bisa menambahkan gambar-gambar sesuka hati kalian nih. Tapi memang tergantung dari bahan tote bag itu sendiri. Biasanya orang-orang menggunakan bahan goni yang lebih gampang untuk di print ataupun di request gitu ya ke mas-mas fotokopi dibandingkan classy tote bag gitu teman-teman, karena balik lagi sih ke bahannya itu dan mempengaruhi tintanya ini menempel atau enggak gitu. Nah teman-teman, kalau kita lihat tote bag itu kan rasanya barangnya susah terorganize gitu loh, kurang rapi. Karena biasanya tote bag itu karena emang awalnya simple, maksudnya adalah biar gampang dicemplungin, gampang juga diambil. Sekarang teman-teman udah bisa pakai organizer gitu teman-teman, karena udah banyak sekarang toko-toko yang menjual baik offline ataupun online yang menjual organized bag gitu, organizer bag gitu. Jadi ada halaman-halamannya sendiri. Kalau biasa tote bag cuma bener-bener satu halaman, tapi kalian mungkin nggak suka nih, aduh berantakan, tapi rasanya pengen pakai tote bag. Itu udah banyak banget nih teman-teman organizer buat kalian taruh di tas kalian gitu. Tapi memang biasanya di tote bag yang classy sih teman-teman kalau kalian mau pakai ke formal occasion. Kalau tote bag yang tipis, yang biasa persegi, yang memang gaya awalnya, itu Yunike sih belum pernah nemu organizer bagnya yang membuat di dalamnya itu. Tapi kalian tenang aja, mungkin sekarang udah banyak variasi-variasi lain yang menggunakan halaman lain di dalam tote bag itu gitu, karena mungkin mereka menyadari juga gitu ya, tote bag ini memang saking simpelnya jadi barang-barangnya juga berantakan gitu. Kadang ya teman-teman ya, ini sebenarnya keluhan banyak orang gitu ya, karena tote bag itu memang berantakan banget gitu isinya. Jadi yang tadinya harusnya simple kalian taruh terus kalian ambilnya malah susah gitu ya. Nah orang-orang sekarang udah banyak yang aware terhadap hal itu, makanya ada bag organizer ataupun ada tote bag yang masih zaman dulu tapi udah ada halaman-halaman lainnya. Nah buat teman-teman terutama laki-laki nih, menurut aku tote bag ini salah satu tas yang cocok banget buat kalian. Mau kalian gunakan outfit formal sekalipun, tote bag ini rasanya menjadi andalan setiap laki-laki gitu ya. Karena laki-laki teman-teman Yunike pribadi pun menggunakan tasnya pun tote bag gitu. Karena memang tote bag ini balik lagi dengan gayanya yang simple tapi juga nggak feminin gitu loh. Jadi ada sides yang membuat ini cocok untuk laki-laki. Ditambah laki-laki yang suka simple gitu ya. Jadi dibandingkan kalian para lelaki nitip-nitip barang ke teman kalian, itu akan memberatkan. Jadi kalian bisa banget nih pakai tote bag gitu. Nah kalau kalian belum punya tote bag, kalian mungkin berencana untuk datang ke suatu acara gitu ya, karena pasti kalau misalnya ada acara kalian dikasih goodie bag, dan goodie bagnya ini biasanya bahannya tote bag gitu loh. Dan itu bisa kalian pakai sama kayak Yunike, daripada tasnya sayang gitu ya kalian geletakin aja, itu bisa dipakai gitu. Tote bag juga biasanya Yunike pakai untuk mungkin tempat bekal ataupun tempat-tempat yang lainnya. Jadi praktis banget nih tote bag itu, memudahkan kita yang banyak barang gitu loh. Nah, sahabat Aljon dan teman-teman semuanya, itu dia tadi informasi sejarah mengenai tote bag. Gimana nih kalian? Udah menambah insight kalian mengenai tote bag belum nih? Dan kalian yang belum punya, mungkin kalian mau pergi ke acara ataupun kalian mau beli sendiri dan kalian print sendiri di fotokopi yang dekat rumah kalian, itu boleh banget. Dan kalau kalian mau tunjukin ke Yunike, boleh banget nih kalian tag Instagram @eunikeswn, Instagram aku, ataupun mau kalian taruh di TikTok, kalian bisa banget tag eljon.indonesia. Nanti akan Yunike lihat dan Yunike review gimana hasil karya kalian. Itu dia teman-teman semuanya informasi mengenai sejarah tote bag. Saksikan terus Eljon Celebrity in Fashion Corner with me Yunike Suwandi untuk mengetahui informasi-informasi lainnya seputar fashion hanya di Eljon TV. See you! Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.